Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi persyaratan tugas kuliah dari Bapak dosen Muhammad Syafiq dengan mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Muslim. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara Muslim. Sebelum kita membahas pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara Muslim, ada baiknya kita untuk saling mengenalkan diri. Jadi nama saya Muhammad Taufik Abdillah, NPM 19110996. Saya akan membahas tentang wali nikah. Kali ini sangat menarik, teman-teman. Bukan hanya di negara Indonesia saja yang saya akan bahas, tapi akan ada seperti negara Pakistan, Maroko, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Pokoknya tunggu aja videonya sampai habis. Oke teman-teman? Oke, lanjut pembahasan pertama. Ini adalah pengertian perwalian. Sangat penting untuk mengetahui pengertian perwalian. Secara etimologi, wali al-wilayah yakni berasal dari ungkapan wala asyayai wa ala alaihi wilayatan wa wilayatan, yang berarti menguasainya. Jadi menurut etimologi, wali itu adalah berarti menguasainya. Yani apa? Ada juga yang mengatakan wala fu'lanan wilayatan wa wilayatan, yang berarti membantu dan menolongnya. Sedangkan al-walayatan itu ditafsirkan dengan pertolongan. Sedangkan al-wilayat ditafsirkan dengan kekuasaan dan kekuatan. Dari mana demikian apa? Dari mana demikian? Disebutkan bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya, dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain. Memasuki pembahasan kedua, yakni adalah pengertian wali secara terminologis. Wali ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasarruf. Tasarruf itu adalah aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Next, pembahasan ketiga, yakni pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Yang pertama, perwalian di Indonesia. Masalah perwalian di Indonesia dalam garis besarnya dijelaskan pada pasal 19, 20, 21, 22, 23 dalam kompilasi hukum Islam nomor 1 tahun 1991. Menurut pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa perwalian terhadap seseorang perempuan merupakan syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, wali itu salah satu syarat sah untuk melakukan akad. Jadi tanpa wali, akad tuh bisa tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut pasal 21, wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan oleh kelompok yang lain sesuai erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki saya dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung, kakek, saudara laki-laki seayah,
dan keturunan laki-laki mereka. Kedua, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Misalkan nih, ada si wanita ini memiliki si wali ini memiliki yang mempunyai berhak menjadi wali nih. Maka yang paling berhak diambil menjadi wali ialah kita lihat daripada siapa yang derajatnya lebih dekat kepada wanita tersebut, maka dia akan menjadi wali. Yang ketiga masuk, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang seayah. 4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kekerabatan seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Oke, memasuki pembahasan keempat, yakni perwalian di Pakistan. Hukum keluarga Pakistan, The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 nomor 8 pasal 2 tentang perkawinan anak menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Dan barang siapa yang melanggar maka akan dikenai sanksi penjara beberapa bulan atau membayar denda dengan sampai 1.000 rupiah. Kemudian jika seseorang berumur kurang dari 18 tahun melakukan akad nikah dengan seseorang di bawah umur, maka orang tua anak itu atau walinya yang mendorong terjadinya perkawinan itu atau karena kelalaian mereka diancam dengan hukum penjara paling lama 1 bulan atau didenda paling banyak 1.000 rupiah atau kedua-duanya, dengan pengecualian bahwa wanita tidak dihukum penjara jika perkawinan anak itu dilangsungkan juga. Padahal pengadilan telah memperingatkan para wali untuk tidak melangsungkan pernikahan, baik inisiatif pengadilan sendiri ataupun atas pengaduan pihak-pihak tertentu. Maka orang tua atau wali itu diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau didenda dengan 1.000 rupiah atau dua-duanya. Begitu juga dengan petugas pencatatan yang melanggar juga akan dikenai sanksi. Dengan adanya klausul ini, maka yang sebenarnya perkawinan di Pakistan adalah bagi mereka perempuan yang sudah dewasa tanpa mengenal paksaan walaupun dalam akad masih dihantarkan olehnya. Sangat beda sekali dengan perwalian di Indonesia. Dapat kita pahami perwalian di Pakistan ini itu sangat jarang adanya pernikahan di bawah umur, seperti umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Jadi kalau di Pakistan dinikahkan secara paksa, misalkan ada wali mau menikahkan si wanita tersebut secara paksa, maka akan dikenai penjara paling lama 3 bulan di Pakistan. Bila ada wali yang menikahkan si wanita tersebut belum memasuki 16 tahun kriteria di Pakistan tadi untuk syarat pernikahan. Bukan syarat pernikahan sih, lebih tepatnya dalam hukum keluarga Pakistan, The Muslim Family Laws Ordinance. Jadi harus umur wanita itu 16 tahun dan umur pria harus 18 tahun. Jadi kalau di bawah 16 tahun si wali tadi menikahkan si wanita tadi, maka pengadilan akan memberikan sanksi 3 bulan penjara. Mungkin itu saja yang saya bahas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, atau ada kesalahan dalam kata berucap, saya mohon dimaafkan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk subscribe
dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.